Fahmi Alamsyah ini yang membuat skenario press release pertama pembunuhan Brigadir J, yang dikatakan skenarionya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Brigadir Richard atau Brigadir Eliezer. Artinya Fahmi Alamsyah ini turut berperan menyesatkan pimpinan Polri selama ini. Polisi betul-betul sedang dipertaruhkan. Kini polisi dihadapkan pada kontroversi soal polisi tembak polisi. Yang dilakukan oleh Fahmi itu bukan berarti itu contoh yang baik, ya kan? Ini contoh yang tidak baik. Dan tidak hanya contoh yang tidak baik, itu merupakan kejahatan. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini dianggap sepele. Khawatirnya dianggap sepele, ini orang dekat Kapolri, ya kan, perlu diselamatkan biar tidak kemana-mana. Polisi itu perlu tekanan atau dukungan dari opini publik juga, sehingga bisa lebih cepat. Dan nyatanya jalan kan. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu, skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak-menembak, dan itu sudah berlangsung seminggu diskenariokan tembak-menembak. Tapi begitu kita ngomong itu janggal, tidak benar. Ini kejanggalannya, sudut itu ya berbalik kan, lalu ada laporan kan, berubah. Bahwa yang bersangkutan dari hari ini sudah tidak menjabat lagi sebagai penasihat ahli Kapolri. Apakah Fahmi Alamsyah dibiarkan melenggang begitu saja? Apakah dia dengan mengundurkan diri masalahnya selesai? Ini tidak fair. Sekarang masih menjadi kontroversi, spekulasi pun liar kemana-mana, berkembang, teori konspirasi, dan banyak hal yang mengarah kepada isu-isu yang tidak jelas asal-muasalnya. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi tekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat. Nah, itu yang sebenarnya kadang-kadang merusak lembaga, ya. Jadi mestinya yang direkrut adalah orang-orang yang kritis, yang mau memberikan masukan, ya, kepada kepolisian. Karena ini adalah penasihat Kapolri, ini tentu sangat luar biasa, ya. Jadi akhirnya Fahmi Alamsyah akan diperiksa tim Sus Polri. Ya, tapi yang pasti ini adalah pencitraan kepolisian semua dipertaruhkan hari ini. Kita tahu bahwa kepercayaan rakyat hari ini terhadap kepolisian, terhadap aparat penegak hukum sedang berada pada titik nadir. Ini sih harusnya menjadi titik tolak kepolisian, ya, untuk kembali menumbuhkan kepercayaan rakyat. Beberapa temuan dianggapnya janggal dan sekarang mulai terungkap satu persatu. Kami sedang melakukan pendalaman, tim sedang bekerja. Tentunya apabila kita temukan, pasti kita proses. Dan tentunya saya menyampaikan kembali bahwa komitmen kuat Bapak Kapolri, siapapun yang terlibat maupun terkait menyangkut masalah kasus Duren 3 pasti akan dimintain keterangan baik oleh Itsus maupun dari penyidik Barreskrim Polri. Ferdy Sambo diduga menyandera anggota tim Sus Polri dengan ini. IPW mengatakan dia pegang kartu. Gelora.com. Sugeng Teguh Santosa selaku Ketua Indonesia Police Watch atau IPW menduga adanya upaya dari kelompok Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol Ferdy Sambo. Sebab Sugeng Teguh Santosa telah mencium kelompok Irjen Pol Ferdy Sambo untuk menjatuhkan nama baik tim khusus polisi Republik Indonesia atau tim Sus Polri. Kelompok Irjen Pol Ferdy Sambo menggunakan cara menyebar isu negatif terhadap tim Sus Polri. Sebetulnya ada perlawanan yang menyerang orang-orang di dalam tim Sus. Perlawanan dari kelompok Sambo ini akan menebar isu negatif terhadap orang-orang di dalam tim Sus, kata Sugeng Teguh Santosa di video YouTube Narasi Nasrum dikutip Host.id pada 14 Agustus 2022. Sugeng Teguh Santosa mengatakan saat Irjen Pol Ferdy Sambo menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, dia sudah mendapatkan beberapa informasi tentang anggota-anggota yang akan melawan dia. Sugeng mengibaratkan Ferdy Sambo seperti menyandera anggota tim Sus Polri yang akan melawannya.
Dari situ dia tahu rahasia-rahasia orang, dia kolek rahasia orang. Nah, ini mau dimainkan. Dia pegang kartu, saling menyandera papar Sugeng. Sugeng menyarankan agar memberi dukungan penuh bagi tim Sus Polri untuk mengusut tuntas keterlibatan Verdi Sambo, dan kelompoknya dalam pembunuhan juga berpesan agar tim Sus Polri tetap fokus menyelesaikan kasus Brigadir Sambo dan kelompoknya di samping isu-isu negatif yang datang kepada mereka. Kita harus dukung tim Sus dan para personel tim Sus. Kita abaikan dulu narasi-narasi yang menyerang tim Sus, ujar Sugeng, supaya kita fokus penyelesaian kasus Sambo. Tim Sus jangan bergaining dengan mereka. Sambung. Fahmi Alamsyah ini yang membuat skenario press release pertama pembunuhan Brigadir J, yang dikatakan skenarionya tembak-menembak antara Brigadir Yosua dengan Brigadir Richard atau Brigadir Eliezer. Artinya Fahmi Alamsyah ini turut berperan menyesatkan pimpinan Polri selama ini. Polisi betul-betul sedang dipertaruhkan. Kini polisi dihadapkan pada kontroversi soal polisi tembak polisi. Yang dilakukan oleh Fahmi itu bukan berarti itu contoh yang baik, ya kan? Ini contoh yang tidak baik. Dan tidak hanya contoh yang tidak baik, itu merupakan kejahatan. Jangan sampai kemudian hal-hal seperti ini dianggap sepele. Khawatirnya dianggap sepele. Ini orang dekat Kapolri, ya kan, perlu diselamatkan biar tidak kemana-mana. Polisi itu perlu tekanan atau dukungan dari opini publik juga, sehingga bisa lebih cepat. Dan nyatanya jalan kan. Anda mungkin tidak bisa membayangkan kalau kami diam gitu, skenario pertama yang terjadi bahwa itu tembak-menembak, dan itu sudah berlangsung seminggu diskenariokan tembak-menembak. Tapi begitu kita ngomong itu janggal, tidak benar, ini kejanggalannya, sudah itu ya berbalik kan, lalu ada laporan kan, berubah. Bahwa yang bersangkutan dari hari ini sudah tidak menjabat lagi sebagai penasihat ahli Kapolri. Apakah Fahmi Alamsyah dibiarkan melenggang begitu saja? Apakah dia dengan mengundurkan diri masalahnya selesai? Ini tidak fair. Sekarang masih menjadi kontroversi. Spekulasi pun liar kemana-mana, berkembang teori konspirasi dan banyak hal yang mengarah kepada isu-isu yang tidak jelas asal-muasalnya. Dan ini juga merupakan komitmen kami dan juga menjadi penekanan Bapak Presiden untuk mengungkap kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Dan tadi juga beliau perintahkan jangan ada yang ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi, ungkap kebenaran apa adanya. Jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Jadi ini tentunya menjadi perintah dan amanat